kita akan melanjutkan belajar coding berbasis JavaScript menggunakan Grasshopper, dan ini kita akan menyelesaikan tantangan bagian yang ketiga di Grasshopper. Dan di tantangan yang ketiga ini kita akan menyelesaikan soal-soal atau tantangan dengan materi array. Jadi di sini ada array. Jadi array ini adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan yang sama. Jadi dengan array ini nanti kita bisa menyimpan data atau referensi dalam jumlah yang banyak. Jadi dia tidak hanya tunggal atau satu, tetapi bisa menyimpan dalam jumlah yang banyak. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu magic answer. Nah, di sini kita bisa membaca keterangan dan juga instruksinya di sini. Jadi kita akan menambahkan satu lagi kata di antara pilihan yang sudah ada ini. Jadi di sini sudah ada yes, no, dan di sini ada yang masih kosong yang kita diminta untuk menambah another string atau string yang lain nanti di sini di array ini. Jadi array itu ditandai dengan buka kotak dan tutup kotak. Jadi ini dia, ini buka kotak dan ini tutup kotak. Jadi kita diminta untuk menambahkan sebuah string di dalam array ini. Nah, apa yang kita tambahkan? Kata-kata yang kita tambahkan kita sesuaikan dengan yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah, di sini ada yes dan no. Sedangkan di sebelah kanan atas ini yang diharapkan kata yang muncul adalah certainly, lalu replay hazy, ask again. Nah, jadi kata-kata inilah yang nanti kita masukkan ke sini, sehingga yes dan no ini kita ganti. Nah, langsung saja kita ganti. Terlebih dahulu kita masukkan certainly. Lalu yang kedua, outlook good. Kemudian yang ketiga, doubtful. Nah, inilah yang diminta untuk menambahkan string yang lain di sini di dalam array ini. Dan kita masukkan stringnya, lalu kita ketikkan doubtful sesuai dengan yang ada di kotak sebelah kanan ini atau yang diharapkan. Nah, setelah masuk, kita menambahkan satu lagi dan kita sesuaikan kata-katanya dengan yang ada di sebelah kanan ini. Maka kita sekarang mencoba untuk run code outlook dan doubtful. Nah, jadi kita sudah berhasil menambah satu nilai atau kata-kata di dalam array tadi. Nah, jadi demikian, kita lanjutkan ke soal atau tantangan selanjutnya di Grasshopper bagian array ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bake a cake. Nah, di bake a cake ini jadi kita akan mengganti variabel tunggal ini, jadi floor ini menjadi array yang dimana di dalamnya memiliki lebih dari satu jenis ingredients. Nah, sekarang ini kita ganti seperti instruksi yang ada di sebelah sini. Kita ganti floor ini dengan array yang ditandai dengan buka kotak dan tutup kotak, yaitu ada di bawah ini tanda array. Nah, setelah masuk di sini, maka kita masukkan bahan-bahannya atau kata-kata yang sudah di sini, itu flour, sugar, dan eggs. Flour, lalu di sini sugar, lalu satu lagi yaitu eggs. Nah, setelah kita masukkan, maka sekarang kita run code. Nah, berhasil. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang
di sini ada pertanyaan khusus. Jadi sepatu siapa? Jadi pertanyaannya adalah which variable is storing an array. Jadi variabel mana yang menyimpan array. Nah, array kita tahu tadi bahwa simbolnya adalah atau perintahnya adalah buka kotak dan tutup kotak. Nah, di antara variabel yang ada di sini var my shoes, var your shoes, dan var shoeColor. Nah, di sini yang memiliki perintah array atau buka dan tutup kotak adalah yang nomor 2 ini. Nah, jadi ini tandanya. Nah, sedangkan di atas ini tidak ada. Maka kalau pertanyaannya adalah variabel mana yang menyimpan array, maka sudah pasti jawabannya adalah nomor 2, yaitu your shoes. Oke, benar, dan kita akan lanjutkan. Nah, yang terakhir, yang keempat. Nah, di sini kalau kita membaca petunjuk di sebelah kiri ini, maka kita diinformasikan bahwa untuk mengisi teka-teki ini, in this puzzle, kita menggunakan pengindeksan array untuk mengakses item di dalam array. Jadi indeks array dimulai dari 0, jadi array index start at 0. Jadi contohnya my array 0 itu terhubung dengan item pertama, dan my array 1 terhubung dengan item kedua. Jadi karena array ini indeksnya dimulai dari 0, maka semua item pertama maka itu akan dimulai dari 0. Nah, sedangkan item kedua itu terhitung di indeks 1. Nah, itu cara pengindeksan di array. Jadi yang pertama itu dimulai dari 0, dan yang kedua 1, dan seterusnya. Nah, kemudian instruksinya atau perintah yang akan atau harus kita lakukan pada bagian ini adalah kita akan menggunakan pengindeksan array tadi yang dimulai dari 0 untuk membuat pola papan catur ini. Jadi checkerboard yang untuk membuat pola papan catur ini. Nah, jadi ini di bawah perintahnya update the number in the drawbox. Jadi kita perbaharui angka dalam drawbox ini. Kita perbaharui angkanya menjadi 0 untuk, jadi 0 for black, jadi 0 untuk hitam, dan white untuk 1. Nah, jadi sesuai urutannya ini. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi black sesuai dengan pengindeksan array, maka black ini 0, white adalah 1. Nah, jadi yang kita sesuaikan adalah sesuai dengan gambar ini. Jadi black 0, white 1. Nah, untuk baris pertama ini di sini ada hitam, putih, hitam. Nah, tadi diberikan instruksi bahwa untuk hitam atau black 0 dan white atau putih adalah 1. Nah, sehingga untuk baris 1 ini hitam, putih, hitam berarti 0, 1, 0. Nah, jadi di sini 0, 1, dan di sini 0. Nah, kita coba dulu run code untuk baris pertama ini. Nah, jadi baris pertama sudah berhasil, hitam, putih, hitam. Kemudian untuk baris kedua putih, hitam, putih. Jadi 1, 0, 1. Jadi di sini 1, 0, dan di sini 1. Kemudian kita coba run code untuk baris yang kedua ini. Nah, sudah berhasil, putih, hitam, putih, putih, hitam, putih. Nah, selanjutnya baris yang ketiga, baris terakhir, hitam, putih, hitam. Hitam tadi 0, putih 1, dan hitam 0. 0, 1, 0. Jadi 0, 1, dan di sini
0 untuk hitam. Kemudian kita run code. Nah, berhasil. Jadi kita sudah menyelesaikan tantangan atau soal yang keempat di Grasshopper, yaitu checkboard, memasukkan nomor-nomor sesuai dengan indeksnya, warnanya 0 untuk hitam dan 1 untuk putih. Nah, demikian saja untuk pembelajaran coding berbasis JavaScript menggunakan Grasshopper bagian yang ketiga, yaitu array, pada kesempatan ini, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih.